of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Selamat bertemu kembali di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, langsung saja kita akan mendiskusikan sesuatu yang cukup menarik perhatian kita beberapa waktu terakhir. Jadi dalam suasana rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI dengan PT Inalum, diwarnai dengan suasana ketegangan, sampai-sampai Direktur Inalum dibentak-bentak, bahkan juga diancam diusir dari ruangan. Wow. Ini sebenarnya apa yang terjadi ya Om Bob? Ya memang di Indonesia itu tugasnya DPR sebagai legislatif itu kan ceritanya ya mengawasi apakah eksekutif di dalam menjalankan pemerintahannya itu sudah on track atau tidak ya. Itu memang salah satu tugas dari legislatif DPR di Indonesia itu adalah seperti itu ya. Adalah sah-sah saja kalau DPR itu memanggil ya salah satu BUMN yang gede di Indonesia, PT Inalum, untuk dengar pendapat. Inggrisnya itu hearing. Apakah public hearing atau apa itulah, pokoknya itu DPR kepengen tahu dah ini apa yang terjadi, misalnya seperti itu ya. Jadi Inalum itu perusahaan aluminium ya yang ada di Asahan. Kalau nggak salah itu dekat-dekat Danau Toba atau justru di Danau Tobanya itu ya. Ini perusahaannya memang gede ini. Nah sekarang perusahaan ini bagus sekali, tetapi di dalam rangka pengembangan usahanya itu dia harus melakukan utang ya. Perusahaan yang gede potensinya besar itu biasanya memang kekurangan modal. Kekurangan modal itu bisa didapat dari pinjaman atau pemegang sahamnya itu menyuntikkan dananya atau dari memupuk dari hasil keuntungannya sehingga ditumpuk baru punya duit untuk mengembangkan usaha ya. Nah, kalau ditumpuk itu model kuno. Jadi kalau perusahaan kuno itu biasa kan sangat konvensional, jadi takut utang ya. Tapi kalau perusahaan yang sudah mulai modern, mulai berani utang, ya. Biasanya yang ngutangin itu ya bank, ya. Kalau mau dapat bunga yang lebih murah, ya bank, ya. Tapi kalau tidak mau lewat prosedur yang macam-macam, pengusaha itu biasanya pinjam ke rentenir, ya. Rentenir itu menurut aturan pemerintah kan nggak boleh ya, undang-undang itu sepertinya nggak boleh nih. Orang tuh nggak boleh sebagai rentenir, tetapi ya namanya ini bisnis ya susah dicegah ya. Jadi kalau sekarang dikatakan apakah masih ada rentenir? Ada ya. Rentenir itu ada yang legal, ada yang ilegal ya. Kalau yang ilegal itu ya biasanya perumahan-perumahan pribadi-pribadi itu ya. Tapi kalau yang legal itu biasanya pakai merek-merek atau nama-nama usaha yang agak nyerempet-nyerempet ya. Mau prosedur yang agak sulit, pinjam ke bank. Oke. Bunganya lebih murah, tapi prosedurnya macam-macam, termasuk harus memberi jaminan kalau nggak bayar ya jaminan itu disita ya. Itu pakai prosedur ya. Nah, juga ada yang prosedur yang lebih sederhana itu lewat koperasi. Koperasi simpan pinjam ya, itu banyak sekali sekarang ini ya. Dan banyak yang masalah juga itu ya. Artinya kalau sudah mempunyai koperasi simpan pinjam kan orang yang mau minjem duit itu banyak dan koperasinya itu nggak ada dana yang cukup, biasanya dia merekrut anggota dalam tanda petik, di mana anggota tadi itu ceritanya menitipkan uang, istilah kalau di bank kan mendepositokan uangnya ya atau menabung begitu. Nah, uang ini diputarkan oleh koperasi untuk dipinjamkan. Nah, ini prosedurnya untuk pinjam di koperasi simpan pinjam itu lebih mudah.
Ya, tetapi biasa kalau lebih muda bunganya lebih mahal. Ya harus daftar dulu, KTP-nya begitu, macam-macam lah. Usahanya dilihat beginilah, formalitasnya seperti itu. Turunlah duitnya itu, ya. Nah, dan itu juga harus tiap bulan bayar bunga, pembayar babon itu bisa diperhitungkan semuanya, ya. Ini prosedurnya sedikit. Nah, sekarang yang lebih hebat lagi, prosedur yang sangat enak, cuman kenal. Ya, oh saya kenal sama Yu. Oke, Yu kerjanya apa? Oh saya dagang di pasar, jual kain atau jual hijab misalnya, gitu kan? Oh ya udah, mau pinjam berapa? 10 juta, 20 juta, 30 juta. Oke, langsung dikasih. Modal kepercayaan. Iya, kepercayaan saja. Nah, kalau udah seperti itu ya bunganya agak lebih tinggi, ya. Tingginya itu kalau dalam angka kecil ya nggak kelihatan, ya misalnya 1 bulan 4% atau 5% itu kalau pinjamnya sedikit kan nggak kelihatan. Ya kalau pinjamnya banyak, jebulnya bunganya mencekik akhir itu. Nah jadi pinjaman-pinjaman itu ada seperti itu. Yang perusahaan yang sudah go public atau perusahaan yang gede sekali itu biasanya kalau pinjam tuh melalui pasar modal, melalui pasar uang. Jadi dia menerbitkan yang namanya obligasi. Nah, kalau dia keluarkan obligasi, biasanya ada yang jamin, ya. Yang jamin itu yang jual. Ini ada perusahaan Inalum misalnya, ya, itu menjual obligasi. Artinya itu ya dia utang obligasi itu, ya, utang jangka panjang 10 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 20 tahun, ya. Nah, negara Indonesia kan juga mengeluarkan obligasi itu. Ada yang US dollar, ada yang umurnya 30 tahun, artinya 30 tahun baru dibayar lunas. Ya, atau obligasi yang 50 tahun, artinya 50 tahun baru dibayar lunas. Tapi sebelum itu di tengah jalan itu bunga berjalan. Apakah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya, itu macam-macam, ya. Juga kalau sudah namanya obligasi itu terjadi pasar sekunder. Artinya orang yang pegang obligasi jatuh temponya katakanlah 20 tahun kemudian. Tapi dia butuh duit, itu bisa dijual sama orang lain dengan harga tertentu. Ya, jadi ini ya memang dunia keuangan tuh seperti ini. Ya, ada juga yang namanya MTN. Apa itu, Mbak? Medium term note. Jadi orang minjem duit tapi jangka pendek, misalnya setahun atau setengah tahun, ya. Nah, ini ya tidak pakai jaminan. Jaminannya adalah nama baik perusahaannya itu. Ya, juga pakai istilah personal guarantee. Ya, zaman dulu tuh yang paling terkenal kan dari perusahaan Astra International. Ya, dulu waktu Krismon 9798 itu perusahaan banyak yang bangkrut kan. Lah Astra International waktu itu juga pemiliknya itu Pak William Suryajaya butuh duit banyak untuk mengembangkan perusahaannya, tambah personal garanti dari William Suryajaya itu sendiri. Ya, jadi udah bisa, jadi nggak usah pakai jaminan fisik, udah nggak perlu, ya. Jaminan fisik mungkin udah dipegang orang lain juga bisa kan. Nah, seperti itu, ya. Jadi inti dari kemarin didengar pendapatnya DPR itu yang sempat geger, itu sepertinya ya ada yang belum tahu seluk-beluk kalau pinjam duit. Ya, jadi kalau seperti orang yang tidak pernah tahu masalah pinjam duit, company yang gede, ya, korporasi yang gede itu ya dipikir kalau mau pinjam itu harus pakai jaminan. Dan itu yang ditanyakan kemarin. Oke. Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Sambil terus Awang ingetin, kalau Anda mau ikut komentar di acara ini, silakan kirim WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Masih Anda dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Ingat, kalau Anda mau mengirimkan komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan WhatsApp di 0878 5590 7788. Om Bob, waktu Direktur Utama PT Inalum ditanyain seputar hutang kok nggak ada jaminannya, itu yang nanya sambil marah-marah besar loh. Jadi persoalannya itu karena
ada yang tidak tahu ya. Jadi direktur kita yang hebat ini, Direktur Inalum ini luar biasa nih orang ini. Ya, luar biasa sekali dan dia prestasinya udah bagus. Ya, satu-satunya perusahaan aluminium di Indonesia yang terkenal. Ini ya santai aja waktu ditanyain. Ini kalau utang tuh apa tidak pakai jaminan? Ya susah jawabnya. Jadi ini artinya yang bicara keras kemarin itu adalah kamusnya beda. Beda pemahaman. Ya, pemahamannya beda. Yang kalau harus dijelaskan, ya ada risikonya. Risikonya apa, Bob? Yang tidak tahu kalau dijelaskan mendetail, tadi kan kita bicara agak mendetail ya. Ya, kita karena nganggap ada orang yang nggak tahu ya. Tapi kalau di DPR yang terhormat itu kan masa nggak tahu? Wah, mestinya sudah tahu ya kan. Iya. Nah nanti kalau terus direktur tadi itu menjelaskannya detail seperti tadi itu, wah bisa geger. Beda cerita lagi nanti. Iya, beda cerita lagi. Nanti bisa lo kamu menjelasin apa dipikir saya tidak tahu, wah, repot lagi. Okay. Dan celakanya itu di Indonesia itu sering terjadi ya. Ada orang-orang, tidak semua ya, itu yang diistilahkan kalau malu bisa jadi marah besar. Jadi sekarang orang-orang direktur kita kalau dipanggil sama DPR, ya memang harus hati-hati. Ya, jawabnya harus hati-hati. Maka kalau kita tahu kemarin itu Direktur Inalum ini kan santai. Betul. Ada yang marah-marah tapi dia santai. Bahkan kemarin marahnya kan, kalau you nggak punya data yang seperti ini lebih baik nggak usah ikut rapat lagi, disuruh keluar. Nah tapi ya kita punya direktur ini cukup cool, dia tahu masalahnya ini. Kalau dijelaskan malah nggak karuan, ya lebih baik ya baik, gitu aja. Jawabnya minta izin sama ketua pemimpin sidang. Kalau memang dia harus keluar dari sidang itu, ya dia akan keluar. Kan begitu ya. Jadi sebetulnya masalahnya yang menanyakan itu kemungkinan ditanyakannya A, tetapi direktur kita jawabnya B, ya kan? Atau gimana lah, pokoknya ini antara yang nanya sama yang ditanyain itu value-nya beda, pengetahuannya beda. Nah ini menjadi repot. Jadi memang kalau ini diterus-teruskan, ya makin kelihatan nanti siapa yang betul, siapa yang salah ya. Jadi ya beruntunglah ini sidangnya ini nggak di live kan ya. Jadi orang nggak ngerti apa yang terjadi. Coba kalau di live kan, waduh ya repot. Tapi Om Bob, sang anggota DPR ini kalau kita lihat datanya kan beliau sudah terpilih lebih dari 1 kali loh. Ya memang. Ya jadi memang biasanya di Indonesia itu kalau sudah ada pejabat habis masa jabatannya, ya relatif lebih mudah untuk menduduki posisi jabatan yang kedua dan ketiga berikutnya misalnya ya. Karena anggota DPR itu kan tidak ada batasnya, maksimum hanya boleh jadi anggota 2 kali kan nggak ada itu. Ya. Nah, cuman ya itu di dalam pemilihan anggota legislatif ini kemungkinan ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya, agar supaya yang duduk di dalam parlemen itu betul-betul orang yang kompetensinya benar. Atau katakanlah kalau kompetensinya merasa agak kurang tahu, ya nggak usah repot-repot. Artinya dia harus meng-hire yang namanya, misalnya kalau yang di dunia swasta umumnya itu kan ada yang namanya PA, Personal Assistant. Nah, tapi kalau di DPR mestinya mereka harus punya staf ahli. Jadi dia ngangkat sekretaris, staf ahli. Kalau anggota DPR itu karena jabatannya itu jabatan politik, dia kemungkinan tidak mengetahui detail masalah utang mengutang ini. Ya dia kan hire orang. Hai, kamu jago finance ya. Aku mau minta pendapat dari kamu nih. Ya, bapak saya besok akan ada rapat. Ini yang dipanggil ini. Ya, kira-kira apa yang perlu ditanyakan?
Nah ini kan harus dilakukan seperti itu. Jadi jangan tanpa persiapan. Supaya value-nya sama tadi ya. Iya. Kualitas orang itu biasanya bisa ketahuan dari apa yang dia tanyakan. Nggak perlu apa yang dia nyatakan. Dia tanya aja kita udah tahu. Oh ini kualitasnya seorang itu begini. Ya jadi kalau memang ada rapat ya paling bagus itu ada persiapan. Persiapannya itu bukan jasnya sudah rapi belum, minyak wanginya sudah merek mahal ya, mobilnya udah kinclong, terus itu apa smartphone-nya udah kelihatan nggak? Jadi kalau rapat kalau disorot itu kan, smartphone-nya bagus ya, tapi sebetulnya memang harus software-nya, software yang di dalam pemikirannya itu yang penting. Oke, ini karena perusahaan ini yang kita panggil Inalum, sepertinya kok ada suara-suara negatif dari Inalum ini apa? Ya, nah terus pertanyaannya harus gimana? Ini harus konsultasi. Ya, yang jagoan tadi itu kan mungkin nasib aja dia nggak jadi anggota DPR kan? Nah, mestinya kalau memang mau baik ya itulah langkah yang terbaik dari para anggota legislatif kita. Jadi kalau mau rapat itu ya pikirin dulu siapa yang dipanggil, bagaimana background dari perusahaannya itu, apa langkah-langkah selama ini yang dia lakukan, dan dia minta pendapat sama orang yang hebat. Kalau urusannya itu SDM-nya yang nggak beres ya tanya sama jago SDM. Oke. Well, Om Bob, kita harus break dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, kita lanjutin lagi ya. Kalau kita nyari orang-orang yang pinter-pinter tadi, yang untuk kita konsultasi, kita nanya-nanya gitu, mungkin orang itu nggak ada atau kita nggak kuat bayar itu gimana coba? Ya, namanya seorang anggota legislatif ya, itu kan pengetahuannya kan harus maju terus. Ya, jangan cuman seperti kata dalam tempurung kan. Ya, dalam satu kubangan tok. Wah, ini saya sudah jadi anggota legislatif, berarti saya yang perlu saya ketahui masalah hukum. Wah, nggak bisa. Kalau dia ada masalah yang seperti ini dan dia cari orang-orangnya itu nggak ada. Cari orang itu kan nggak mudah. Ya, kalau nggak kenal ya mungkin siapa nih? Saya nggak kenal nanti saya tanya salah-salah, tanya saya salah, dianggap salah, bisa repot. Ya kan? Lah kalau memang nggak ada ya, yang bersangkutan itu harus baca buku. Banyak baca buku, literatur. Toh sekarang kalau anggota legislatif itu kan bahasa Inggrisnya pasti cacisus kan. Itu coba kalau diwawancara di TV itu kan, kalau anggota legislatif itu cacisus bahasa Inggrisnya. Nah, baca buku-buku bahasa Inggris yang merupakan sumber dari semua ilmu pengetahuan. Baik hukum, baik demokrasi, baik manajemen itu kan dari sana asalnya. Ya dibaca, nah baru bikin pertanyaan yang bagus. Tapi yang menarik adalah ini tuh tersebar luas banget loh, Mbok. Iya. Kita harus berterima kasih sama media yang membocorkan. Baik media konvensional, ada majalah atau harian, koran, apa juga yang sosmed. Ya, itu memang sekarang kan zamannya udah bukan zaman tertutup ya. Betul. Jadi mungkin pada saat terjadi situasi panas seperti itu, ada anggota yang lain yang diam-diam nyoting pakai videonya di smartphone-nya kan bisa. Smartphone-nya kan mahal-mahal semua itu pasti bisa kan. Kualitasnya bagus-bagus ya. Terus di-upload ya. Nah, ini juga kita terima kasih. Ya, justru seperti inilah nanti yang akan terjadi koreksi dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah berani mengungkapkan sesuatu yang nggak benar, nah itu kan bisa mengaruhi citranya legislatif. Nah, dengan demikian maka ketua sidang atau ketua komisi atau dari partai pengangkat anggota tadi itu harus bisa mawas diri. Wah, ini kalau orang-orangnya seperti ini, apakah besok perlu didudukkan di calon-calonnya lagi? Nah, itu kan jadi bahan review ya, agar supaya makin lama makin hubungan antara eksekutif sama legislatif itu makin baik, dan juga mereka yang duduk di dalam posisi-posisi penting di lembaga tinggi Indonesia kita ini
harus makin lama makin oke. Nah, terus ngomong-ngomong ini ending story-nya gimana, Bob ya? Oh antara direktur Inalum sama yang nanya-nanya itu ya, yang marah-marah itu ya. Iya. Ya biasa kalau di Indonesia itu kan ada yang sangat bagus. Kalau sudah berantem di parlemen ya, didengar pendapat atau namanya apa itu kalau sudah beres, termasuk itu kalau ada terdakwa di pengadilan sama hakim sama jaksa penuntutnya itu kalau sudah didok. Nah, ya ini juga begitu kan. Tadi itu direkturnya tadi dipanggil dengar pendapat, terus di dalamnya bicara keras sampai sudah mau diusir ya. Itu ternyata kalau udah selesai ya mereka beranggulan. Jadi bisa dibilang profesional iya, ya. jadi dianggap itu sudah nggak ada apa-apa lagi gitu. Itu kan bagus ya. Perkara nanti hasil rapatnya lupa atau tidak itu urusan lain. Yang penting hubungan tetap baik ya. Ini yang patut kita tiru lah ya. Oke. Nah, Om Bob, bicara tentang marah-marah, kemarin Presiden Jokowi ini juga sempat marah-marah pada saat rapat dengan menteri-menterinya. Ini kayaknya menarik untuk kita bahas loh, Om Bob. Ternyata Presiden juga bisa marah-marah juga, Om Bob ya. Iya, ini memang situasi ini memang jarang terjadi ya. Bukan berarti tidak pernah marah ya. Mungkin saja kemarin-kemarin itu ya ada yang marah ya, marah-marah tetapi kan tidak sempat beredar. Ya. Nah, ini kemarin kan rapatnya itu dengan menteri itu kan tanggal 18 Juni. Betul. Ya, tapi akhir Juni ini video beliau yang marah ini kan beredar di virtual. Iya. Nah, 10 hari kemudian itu ya. Ya, jadi kemungkinan kan marahnya bukan cuma sekali ini ya, mungkin sudah berkali-kali cuman tidak dikeluarin gitu kan. Nah, ini ya memang ya semua orang juga agak terkejut. Presiden kita Jokowi ini kan asalnya wong Solo. Iya, betul. Wong Solo itu kan biasanya gayanya dari Solo kuno ya, itu kan alon-alon asal kelakon ya, ngomongnya halus, kalem. Nah, memang betul kan, selama ini jarang presiden kita tuh ngomongnya keras, halus ya, halus tapi menghanyutkan, nah, gitu kan. Cukup tegas kalau sudah bilang no ya, kalau yes ya yes ya, apapun diterjang ya. Kemarin sempat kan di rapat yang keras itu, yang marah itu kan, kalau memang diperlukan Perpu pun saya keluarkan lagi. Itu kan keluar, betul-betul ada tekad yang hebat dari presiden untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, ini yang disoroti oleh Jokowi ini kan COVID-19. Ya, Indonesia itu kan termasuk negara yang terakhir kenanya ya. Jadi lain negara itu sudah akhir tahun, awal tahun, tapi di Indonesia ini kan kira-kira mulai Februari Maret itu baru ada. Nah, sekarang pemerintah sudah menggelontorkan uang begitu banyak. Perpu, dasar hukum agar supaya pengeluaran semua dana yang untuk mengatasi COVID-19 ini sepertinya sudah bisa tidak ada hambatan lagi. Jadi yang pakai uang ini asal tujuannya untuk itu tidak akan dipermasalahkan apakah sudah ada rencananya, apakah sudah ada persetujuan ya. Ini sudah menjadi nomor 2. Yang penting cepat-cepat itu COVID itu hilang dari Indonesia. Cepat-cepat penderitaan dari rakyat atau orang yang kena COVID ini cepat selesai. Bila perlu jangan mahal-mahal biayanya ya. Kemarin itu kan orang yang menderita COVID kalau berani masuk rumah sakit itu bisa habis 500 juta. Ya, sewa ventilatornya mahal, ruang isolasinya ya macam-macam. Itu kalau kita lihat daftar harga dari beberapa rumah sakit swasta ya, itu di atas 500 juta. Wow. Kalau mau kamar perseorangan itu isolasi bisa juga isolasi 2 orang sama keluarganya misalnya gitu ya. Itu di atas 500 juta. Nah, dengan adanya anggaran yang disiapkan dengan pemerintah ini, kan diharapkan rakyat yang menderita kena COVID ini ya jangan sampai bayar mahal-mahal. Kalau diperlukan alat-alat kesehatannya, oke. Diperlukan rapid test atau swab test, itu harus cepat-cepat ada. Kalau harganya mahal, nah pemerintah punya duit bisa disubsidi agar supaya murah, supaya
semua orang banyak mengadakan swab test. Jadi betul-betul tahu datanya benar atau tidak. Dipakai untuk beli yang namanya rapid test itu. Ada yang bikinan Amerika, ada yang bikinan Tiongkok ya. Terus juga swab test itu kan belum bisa dibuat di Indonesia ya. Jadi harus diimport. Nah ini harus cepat. Jadi dengan adanya dana yang besar yang sudah siap digelontorkan ini mestinya kerjanya bisa lebih cepat. Ya, termasuk juga dana itu kan dana untuk memberi bantuan kepada rakyat yang terkena dampaknya. Kemarin itu ada PSBB ya. Yuk ada jam malam kecil-kecilan kampung misalnya itu ya. Nah, toko-toko pada saat awal itu warung, toko makan, macam-macam yang jual macam-macam itu kan juga tidak bisa beroperasi penuh. Jadi rakyat yang kerjanya sehari-hari itu dapat duit baru untuk makan, kan nggak punya penghasilan. Nah, itu kan sudah ada dana-dana bantuan tunai tadi itu ya, yang bulan 600.000 atau berapa itu ya, yang katanya akan dibagikan selama 3 bulan berturut-turut. Paling sedikit orang yang nganggur, yang tidak punya penghasilan bisa beli makan. Ya, itu yang syarat utama kan. Itu kelihatannya sudah juga ada dananya ya. Tetapi ya memang ya ada suara 1-2 yang mengatakan ini kok nggak lancar. Ada juga yang kok yang dikena dapat bantuan malah orang yang anggota dari aparat pemerintah ya. Terus ada yang orang-orang kaya kok malah dapat misalnya seperti itu ya. Jadi memang ini problem. Oke. Tunggu Om Bob, kayaknya kita mesti break dulu deh. Sambil terus Awang ingetin, untuk Anda yang mau kirim komentar tentang apapun itu, silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Kita kembali sesaat lagi. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih bersama dengan Awang Ajiwasita dan Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Masih kita tunggu komentar Anda di 0878 5590 7788 kalau Anda punya sesuatu yang bisa kita bahas di sini. Tentang apapun juga. Nah, seputar presiden yang marah-marah kemarin Om Bob. Itu kira-kira yang bikin beliau marah apa ya? Presiden kan orang nomor 1. Dia kan nggak bisa melihat sampai detail ke bawah kan. Jadi dia taunya cuma anggaran. Ini ada anggaran sekian untuk tujuan ini. Kenapa kok belum habis? Atau baru dipakai sedikit sekali. Padahal ini sudah jalan 4-5 bulan. Kan ini yang dipertanyakan. Betul juga. Ya, jadi dia nggak bisa ngecek kelurahan, salah satu kelurahan bagaimana BLT-nya, baginya benar atau tidak. Bukan itu kan tugasnya beliau juga. Iya, Beliau melihat apakah berjalan. Anggarannya kok baru dipakai sedikit. Lah ini memang perlu dipertanyakan. Ya, jadi kemarin pertanyaannya itu kan gaya orang Solo itu kan tidak direct. Ya, tanyanya mungkin, "Hai, tolong tuh anggaran itu sudah dijalankan cukup benar apa enggak ya? Jangan sampai pelan-pelan lo ya, harus cepat, ini situasinya seperti ini." Mungkin gaya ngomongnya seperti itu. Ya, tapi belakangan ini sudah banyak yang sudah nggak kuat di rumah, ya, sudah stres, stay at home, work at home itu sudah stres semua. Orang yang biasanya keluar setiap malam minggu atau sebulan sekali itu jalan-jalan ke puncak gunung, ini udah nggak kuat lagi nih kalau udah 3-4 bulan nggak kemana-mana, repot kan? Nah, tapi kok belum selesai urusannya. Nah, saatnya lah bicara lebih keras, ya. Nah, dengan bicara lebih keras kan diharapkan bisa semuanya jalan lebih lancar. Itu kira-kira yang menghambat apa sih Om Bob? Ya, kalau melihat situasi ini kan presiden kan punyai bawahnya itu kan menteri. Memang pertanggungjawabnya ini ada di menteri, ya. Tapi menteri kan juga nggak bisa melaksanakan sendiri. Ada yang namanya dirjen. Yes. Ya, setelah dari dirjen itu ya birokrasi lagi yang melaksanakan ke bawah direktur, ya bagiannya ya. Betul. Nah, sekarang direktur juga ada toh. Wah, kalau ini sifatnya nasional kan ada yang daerah tingkat 2. Nanti ada daerah tingkat 1-nya, ya kan? Nah, itu kan perentetan birokrasi nggak karuan nih. Ya, nah terus yang di bawah itu kan ada yang namanya pimpinan proyek. Oke.
Ya. Nah, Pimpro. Nah, sekarang kalau lihat situasi pengalaman Indonesia kemarin-kemarin, itu orang lebih baik memilih dimarahin atasannya daripada menjadi Pimpro. Kalau jadi Pimpro ada risiko. Risikonya apa, Bob? Nah, ini risikonya bisa dianggap bahwa you tidak jalankan prosedur dengan benar. Ya, jadi peraturannya itu masih bisa abu-abu ya. Kan banyak contoh itu ya. Banyak contoh pejabat-pejabat kita yang kemarin itu menjadi Pimpro atau orang yang bertanggung jawab mengeluarkan anggaran, ya itu masuk pengadilan. Ya, disidang, diselidiki, terus naik banding. Ada juga yang bebas ya. Ya, juga ada yang harus minta kasasi ya. Itu jadi sebelum itu selesai sudah masuk penjara dulu. Itu macam-macam itu kan. Ternyata ada yang ini ya karena dianggap melanggar prosedur. Ya, jadi orang-orang sekarang yang di bawah yang melaksanakan tugas, bukan PLT ya, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan yang di bawah ini takut. Karena nanti kalau dicari-cari masalah, dia yang masuk penjara. Dia yang kena ya. Ya, tapi menterinya tidak. Ya, atau direkturnya tidak, dirjennya juga tidak, yang kena dia. Jadi lebih bagus aku dimarahin aja. Loh, ini nggak belum jalan-jalan ya Pak, ini susah ya kita cari orangnya nggak ada gitu. Ya, kalau sudah seperti itu gimana? Ya otomatis macet. Duitnya nggak bisa keluar juga. Yang mau mengeluarkan duit juga takut. Ini nanti, wah ini belum ada izin atasan. Gimana? Ya izin atasan, kalau nggak diizinkan atasan, nanti saya mengeluarkan uang ini untuk keperluan apa tadi itu, pertanggung jawabnya bisa dipertanyakan, saya bisa masuk penjara, dituduh korupsi. Ya, dituduh menyalahgunakan kekuasaan, ya, dituduh menghambat, macam-macam. Jadi, waduh, jadi serba sulit. Maju kena, mundur kena, mending saya diem. Paling dimarahin. Kalau dimarahin, kalau saya pejabatnya eselon 3 ya tidak mungkin saya diturunkan. Oke, Om Bob, sebentar. Ini tuh sebenarnya kalau permasalahan kayak gini tuh intinya tuh di mana, Om Bob ya? Ya, kalau kita lihat birokrasi yang sedemikian rupa dan dikatakan orang tidak berani bertanggung jawab dari tingkat bawah sampai atas, ini memang ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Ada apa? Kalau kita amati, memang letaknya adalah di controlling. Oke. Ya, jadi misalnya menteri itu masuk ke dirjen. Ya, ini ada program seperti ini, darurat, tak ya. Dirjennya udah oke, gitu kan? Nah, dirjennya kan manggil direkturnya. Nah, dirjen ke direkturnya ini benar atau tidak? Ngomongnya benar enggak? Apakah semua yang sudah diomongkan oleh menterinya itu sudah sampai ke direkturnya ke bawah itu sudah semua ada yang lolos enggak? Oke. Terus apakah direkturnya itu memberi keterangan-keterangan atau briefing kepada kepala daerah masing-masing? Itu apakah sudah dilakukan on time? Ya, apakah betul-betul sudah dijalankan? Begitu ya? Terus ya, Mbak ya? Terus. Nah, sampai ke bawah juga begitu. Kalau misalnya sekarang harus bagi mengawasin itu orang pakai masker di jalan misalnya, yang paling sederhana itu kan. Nah, ini betul dijalanin nggak sama petugas-petugas? Ya, apakah itu petugasnya namanya Satpol PP? Apakah petugasnya itu diperbantukan dari kepolisian? Atau kemarin ada kabar bahwa TNI juga tanpa reserver akan membantu menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Nah, itu harus dicek betul apa ini benar. Ya. Nah, sekarang masalahnya kan begini. Misalnya kalau orang mau mencegah orang yang tidak pakai masker itu tidak boleh masuk di dalam ruangan publik. Ya, itu berarti setiap ruangan publik kan harus ada yang jaga. Betul. Ya, jadi harus betul-betul jalannya dengan baik. Nah, sekarang kalau mau kirim orang ruangan publik itu siang hari terik mataharinya seperti itu kan kerjaan yang susah.
kerjaan yang tidak seenak duduk di belakang meja, toh. Kaki bisa goyang-goyang, bisa minum kopi. Kena AC. Ini kan harus di lapangan. Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Jangan kemana-mana. Stay tune di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tadi diskusi kita sudah sampai di poin pentingnya sebuah controlling atau pengawasan. Ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu ada dua macam. Yang pertama, manusia itu dasarnya malas. Yang kedua itu, manusia itu pada dasarnya itu hebat. Nah, sekarang pemimpin-pemimpin kita itu, terutama di tingkat yang pelaksana tadi bawah ya, itu pendapatnya dia di mana? Kalau dia punya pendapat bahwa pada dasarnya anak buah itu adalah manusia-manusia yang baik, maka langkah dia di dalam menjalankan tugas, memberi perintah sama anak buah, "Hei, Bung, kamu harus ada di depan ruang publik." Misalnya di stasiun bis, itu ruang publik kan, yang panas itu kan. Kamu tugas jam 11 sampai jam 2 siang. Gitu kan? Lah karena dia nganggap manusia itu baik semua, anak buahnya baik semua, dia nganggap dia pasti jalan. Oke. Ya kan? Jadi yaudah, gua udah ngomong ya. Gua udah order ya. Oke. Dia nganggap itu udah selesai. Pasti jalan. Oke. Banyak contoh itu. Indonesia, kita anti korupsi. Wah, dianggap udah nggak korupsi. Lah seharusnya saat di lapangan itu, pemimpin yang ngatur itu harus punya pendapat bahwa manusia, anak buah saya itu tipe yang pertama tadi, yang malas. Kalau tipe malas kan pemimpinnya takut nanti nggak dijalanin. Oke. Jadi dia harus berangkat diawasin. Awasinnya terserah. Dia mau ngawasin sendiri, apa cari temen yang bisa dipercaya, atau pakai CCTV, ya, pakai apapun terserah. Tapi dia melakukan kontrol. Jangan-jangan, ya ini penting nih, orang harus sadar dengan jangan-jangan. Jangan-jangan orang ini ABS di depan saya mengatakan, "Siap bos, saya laksanakan." Udah dikasih topi, dikasih seragam, dikasih sepatu baru, Nike lagi. Wah. Ternyata dia cuman ABS. Ya kalau dia tugas di sana, wah panas ini, gua ngadem dulu deh. Gua mau nyebrang mall, ngadem. Itu dibiarin. Ini repot. Jadi ini memang harus ada satu pendekatan-pendekatan bahwa pemimpin itu yang di lapangan terutama ya, jangan menganggap anak buahnya itu orangnya hebat, orangnya rajin, orangnya itu oke. Harus punya anggapan orang ini tipenya males. Orang ini kalau tidak dikontrol dia akan kerjanya ngawur. Harus punya prinsip seperti itu. Dengan demikian dia akan ngawasi dengan baik. Kalau dia udah ngawasi dengan baik, orang yang sebetulnya males tadi itu, dia akan kerjanya baik. Jadi masker tidak ada yang lolos, semua pakai. Itu kan, ini pada awalnya di situ dulu. Kali kalau udah nganggep bahwa dia tuh hebat, dia tuh oke, ternyata dia ABS. Ya karena orang akan menjadi maling kalau kontrolnya nggak ketat. Itu konsepnya seperti itu. Jadi tadi yang dianggap baik, ya tapi dia merasa di dalam tugasnya itu, aduh kok panas ya. Waduh saya haus nih. Waduh ini saya kok apes ya. Dapat tugas lagi panas-panasnya matahari. Wah, ya ada temennya yang dari jauh bilang, "Hei bang, mari minum es dulu nih. Kamu udah kerja ngoyo-ngoyo." Wah dia bilang, "Wah ya dah, ini kalau lagi begini kan saya juga perlu minum nih." Tapi gimana ya? Wah tapi kalau aku pergi juga nggak ada yang tahu kok. Pergilah dia. Memang betul. Udah dia pergi, dia nggak ada yang negor. Oh berarti boleh. Kan dia nggak ditegur. Nah ini cikal bakal dari pekerjaan yang nggak beres ini karena nggak ada kontrolnya dan pemimpin kita di atas kita.
satu step di atas dia yang bertanggung jawab. Itu nganggep bahwa dia itu orang baik. Oke. Jadi mestinya ini harus dirubah. Nah, sekarang harus memberi pendidikan tentang SDM kepada orang-orang supervisor. Itu harus mulai menanamkan. Kalau selama ini dengan pedoman manusia itu pada dasarnya baik, harus dibalik. Pada dasarnya manusia itu jelek. Manusia itu pemalas. Manusia itu penipu. Harus seperti itu. Jadi dia preventif agar supaya anak buah itu diawasi betul dan kerjanya jadi bagus. Kalau ini sudah terjadi, order dari atas presiden sampai ke bawah itu akan jalan semua. Ya, jadi contohnya juga dirjennya harus mikir, para direkturnya itu kalau nggak dikontrol juga bisa repot. Jangan kontrolnya menunggu laporanmu mana. Laporan itu bisa ABS. Ya, pengalaman mengatakan kalau laporannya diminta itu baru dikasihkan dan itu tidak instan, perlu berhari-hari, itu pasti ABS. Tapi kalau ditanya, "Hei, Bang, gimana? Kerjaan itu gimana? Beres, iki, Pak." Nah, ini biasanya benar. Jadi ini hati-hati. Jadi kalau orang yang suka menunda-nunda itu pasti nggak beres. Ya, jadi intinya omongan-omongan pujangga, quote-quote itu kan, kata-kata mutiara macam-macam itu kan begitu bagus sekali. Pada dasarnya kita harus menganggap manusia itu baik. Jadi kita kalau memberi order tidak perlu keras. Ini perlu dipertanyakan kembali ya. Saya lebih condong kalau you punya anak buah, dimanapun lininya harus punya berpedoman bahwa anak buah gua ini orangnya males, orangnya suka bolos, orangnya ini tidak baik. Jadi harus saya awasi. Ya, walaupun dia baik, ya jangan kita ngomong, "Kamu pemalas ya, kamu pembohong ya," bukan begitu. Dalam hati jangan domongkan, tapi tak awasi betul. Ya begitu, dia tahu kalau you tuh diawasin, dia akan tidak berani melanggar. Ya, banyak kan itu CCTV yang pada rusak. Itu yang rusak siapa? Yang diawasi itu yang rusak supaya ada. Jangan lihat ya kalau saya kerja atau tidak. Jadi kalau ditanyain wah CCTV-nya rusak, itu padahal dia yang ngerusakin supaya nggak terkontrol. Jadi dia bisa bebas seenaknya. Ini. Jadi ya rasanya diperlukan revolusi cara memandang SDM di Indonesia agar supaya makin lebih disiplin, makin oke. Oke, dan Om Bob, sepertinya kita juga sudah kehabisan waktu nih. Jadi sekali lagi terima kasih untuk pembahasannya. Dan mohon maaf juga episode kali ini kita belum bisa membacakan komentar-komentar yang masuk. Tapi tetap terus kita tunggu. Silakan, Anda bisa kirim komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini via WhatsApp di 0878 5590 7788. Atau Anda bisa kirim via email ke alamat apapun yang Anda mau @gmail.com. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Awang Aji Wasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.